Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina mithal ma nawa aba'una wa ajdaduna wa syuyukhuna wa rijaluna wa aslafuna salihun. Wa nawaina mithal ma nawa sayyidi wa habibul imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Wa nawaina mithal ma nawa syekhana murabbi rahina habibul Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Wa jami' aba'una wa ajdaduna wa syuyukhuna wa rijaluna wa ulama'una salihun. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qasidana fi maqasidihim wa qira'atana fi qira'atihim. ونوينا العمل بما علمنا وبما قرأنا ونسأل الله القبول والإقبال صلاح الأحوال ظاهر باطنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشرب وصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد. وفي عمارة ما بعد صلاة الصبح خاصية قوية في جلب الأرزاق الجسمانية، وفي عمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية. كذلك جربه الأرباب البصائر من العارفين الأكابر. وفي الحديث إن الذي يقعد في مصلاه يذكر الله بعد صلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذين يضربوا في الآفاق، أعني يسافر فيها لطلب الأرزاق. Berkata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa kun syadidal hirs, maka jadilah engkau orang yang benar-benar menjaga ala amarati ma ba'da salati subhi, atas memakmurkan ma ba'da salati subhi, apa-apa yang setelah salat subuh, ila tulu', sampai terbitnya matahari. Wa ma ba'da salatil asr, dan apa-apa yang setelah salat asar, ilal ghurub, sampai terbenam itu matahari. Fahadhani waqtani, maka dua waktu ini, yaitu setelah salat subuh dan setelah salat asar, syarifani, dua waktu yang mulia, tafidu fihima, dicurahkan di dalam dua waktu tersebut, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-amdad, banyak daripada madad, pertolongan-pertolongan, alal mutawajjihin, kepada mereka hamba-hamba Allah yang bertawajjuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ammarati ma ba'da salati subh, dan dalam memakmurkan apa-apa yang setelah salat subuh, khasiyah, kekhususan gawiyah yang sangat kuat, fi jalbil arzakil jismaniyah, untuk menarik rezeki-rezeki jismaniyah, jasmani. Wa fi amarati, dan memakmurkan ma ba'dal asr, apa-apa yang setelah salat asar, khasiyatan, suatu kekhususan ada di dalamnya, suatu kekhususan yang gawiyah, sangat kuat, li jalbil arzakil qalbiyah, untuk menarik rezeki-rezeki galbi, rezeki-rezeki hati atau rezeki-rezeki batin. Kadzalika jarrabahul arbabul basair, begitulah telah
dilakukan, dipraktekkan. Arbabul basair, orang-orang yang memiliki basirah mata hati, minal arifin al akabir, dari golongan orang-orang arif billah yang besar. Wa fil hadis, di dalam satu hadis, innal ladzi, sesungguhnya mereka yang yaq'ud, yang duduk fi musallahu, di tempat salatnya, yadhkurullah, malah berzikir kepada Allah, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, asra', lebih cepat, fi tahsilir rizq, dalam mendapatkan rezeki, minalladzi, daripada yang yadribu fil afaq, dari orang-orang yang melakukan atau mencari rezeki. Ani, yang dimaksud dengan yadrib fil afaq, yusafiru fiha li talabil arzak, adalah orang-orang yang musafir untuk mencari rezeki. Kita jabarkan, ya, setelah kemarin kita membahas tentang sholat duha sudah selesai, sholat witir juga selesai, menghidupkan antara isya dan antara maghrib dan isya. Wa kun syadidil hirs, maka jadilah orang yang benar-benar menjaga. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah memakmurkan waktu setelah sholat subuh. Waktu setelah sholat subuh ini bukan waktu sembarangan. Waktu setelah sholat subuh ini benar-benar waktu yang mulia. Waktu, kalau logikanya itu seperti garis start, garis mulainya waktu. Seseorang memulai harinya itu dengan waktu yang pertamanya. Kalau orang yang bangun tidur aja sudah marah-marah, ya, ini waktunya adzan subuh selesai, ya, kemudian dibanguni subuh, ayo sholat, dia sudah marah-marah, itu kebawa seharian biasanya. Ya. Kalau sudah nggak mood, ya, nggak ada gairah, begitu juga hari-harinya biasanya nggak ada gairah sama sekali. Ya. Makanya itu dianjurkan untuk kita ini menjaga hari tersebut dengan setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh dengan amalia yang banyak. Lo amalia yang banyak ini kunci. Ya. Kadang kita itu berpikir bahwasanya sudah itu wirid, yang penting kita kerjakan selesai. Enggak. Wirid itu manfaatnya luar biasa. Makanya Al-Imam Abdurrahman As-Segaf beliau mengatakan, man laisa lahu wirid fahuwa kird. Siapa yang tidak punya wirid itu nggak beda sama, bukan, monyet. Hah? Oh, ketang, ya. Nah, ini bahasanya nih. Nah, Inggris. Itu. Kenapa kita lihat ya, monyet itu kehidupannya rakus. Terus kemudian kehidupannya ke sana kemari. Nggak ada, kayak nggak teratur, liar, terserah dia. Kenapa? Nggak ada hal yang membatasi itu monyet. Imam Abdurrahman As-Segaf beliau mengatakan, siapa nggak punya wirid itu apa? Wirid itu sebenarnya, wirid itu bukan cuma bacaan, enggak. Wirid itu juga ada af'al, perbuatan. Salah satunya ada perbuatan ma ba'da subuh, setelah subuh jangan tidur. Itu wirid perbuatan. Kalau ditopang dengan wirid akwal, ucapan, bacaan, wah luar biasa itu. Nah, luar biasa. Nanti insya Allah ada hadis yang luar biasa ini. Hadis ini kalau bisa jadi pegangan orang ini. Untuk membantu dia meraih rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu setelah salat subuh. Setelah salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ini kan diperintahkan untuk menjaga qabl fajar, ba'dal fajar, qabl asr, ba'dal asr, wa qablal maghrib. Wa ma bainal maghrib wal isya. Yang dinamakan atrafun nahar, itu ujung-ujung nahar, ada yang mengatakan qabla asr, tapi sebenarnya ba'dal asr. Makanya ba'dal asr ya jangan tidur, sebagaimana ba'dal fajar, setelah subuh. Nah,
Jadi ini amaliyahnya para as-salafuna shalihin. Nah, makanya itu ba'dal fajar, setelah subuh jangan langsung tidur. Ya. Ini yang lebih-lebih lagi ini kalau sudah Ramadan ya. Wah, itu penutupan hari itu salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kayaknya bantal itu minta ayo sini katanya. Nah, setelah fajar, setelah subuh, kemarin kita juga bahas bahwasannya mengamalkan istighfar sebelum fajar. Ya, sebelum adzan subuh kita istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli 27 kali. Astaghfirullahaladzim 70 kali. Adzan subuh, kemudian kita baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi 100 kali. Ya, lalu kemudian baca doa fajar, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi tajma'u biha syamli sampai selesai. Lalu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Ya. Lalu apa lagi? Membaca ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya waslih lana al-a'mal fid dini wad dunya. Ya. Ini membantu kita ini untuk melunakkan hati. Ahyil quluba tahya, hidupkan hati sehidup-hidupnya ya Allah. Waslih lana al-a'mal, perbaiki seluruh amal fid dini wad dunya, di dunia dan urusan amal apa? Amal agama, amal dunia. Itu insya Allah diperbaiki kita semuanya oleh Allah SWT. Nah, kemudian selesai itu subuh, sholat subuh. Selesai sholat subuh, jangan beranjak, duduk dulu, baca ya. Setelah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, terus usap wajah. Usap wajahnya ini baca apa? Bacanya asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya. Allahumma adhib anil ham wal hazan. Ya. Allahumma adhib anil ham wal hazan. Biar enggak sumpek urip itu. Ya. Adhib anni, berjauhkan daripada saya ham, suatu sumpek-sumpek, wal hazan, dan kesedihan-kesedihan. Insyaallah enggak dibikin sumpek oleh Allah, enggak dibikin sedih oleh Allah. Itu setiap selesai sholat. Cuman kebanyakan yang taunya cuman astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak, bacaan aslinya itu asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim, Allahumma adhib anil ham wal hazan. Itu bacaan aslinya. Ya, istighfar itu astagfirullah, 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 itu merasakan taksir, ada kekurangan dalam sholatnya. Walaupun sholatnya khusyuknya luar biasa, tetap pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Selesai itu baca, ada yang bacanya itu la ilaha illallah la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah la syarika la 10 kali. Setelah 10, kalau paginya itu wa ilaihin nusyur, ditutup dengan itu. Kalau ba'dal maghrib wa ilaihil masir. Ada yang kalau Syekh Al-Habib Mar, guru kita Al-Habib Mar, itu membaca la ilaha illallah la syarikalah, itu setelah baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fa hayna rabbana bisalam, sampai Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik la ilaha illallah la syarikalah 10 kali. Selesai itu baca ayat kursi ya. Karena ayat kursi itu baca la ilaha illallah la syarikalah itu dibacanya cuma setelah salat subuh sama setelah salat maghrib. Saya ada masjid-masjid, beberapa masjid kita sholat berjamaah di situ. Itu la ilaha illallah la syarikalah dibacanya duhur dibaca, asar dibaca, isya dibaca. Ya. Bagus ya, boleh, nggak ada larangan. Cuman hadisnya itu ba'dal fajr dan ba'dal maghrib. Nah, selesai membaca itu semuanya, lalu kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian doa, selesai doa, kemudian baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Sama zikir-zikir yang, dan jangan lupa membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya, sehingga neraka pun mengatakan ya Rabb, jauhkan saya dari dia, atau jauhkan dia dari saya. Neraka ini sih enggak kolu. Ya, sampai mlebu iki, sampai mlebu iki. Itu nerakanya yang enggak mau dimasuki dia. Ya.
artinya dijauhkan. Dan baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu itu termasuk suatu amalan yang dikatakan tidaklah bagi orang yang baca ayat kursi selesai sholat kecuali antara dia dengan surga adalah kematian saja. Mati mlebu surga. Itu ayat kursi setelah sholat. Nah, setelah itu jangan lupa untuk membaca, ini resep supaya antum enak rezekinya. Dino iki pokoknya bahasannya rezeki wae. Nah, amin. Yo kerja ora ta kira. Iya. Apa itu? Jangan lupa untuk membaca doa untuk kedua orang tua setelah selesai sholat, atau membacanya itu ketika ba'dal adzan. Ya, antum kalau datang roha, datang ke Borda ya, di situ kan selesai membaca ratib, selesai membaca apa? Adzan. Jadi kan Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dikatakan dalam ayat anishkurli wa li walidayk, ya, ayat yang mengatakan perintahkan manusia itu untuk bersyukur kepada Allah, padaku kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dengan melakukan sholat 5 waktu, dan bersyukur kepada kedua orang tua adalah dengan membaca doa untuk orang tua sebanyak 5 kali sehari. Gitu. Nah, kita baca itu. Orang yang membaca, yang barang siapa yang memutus doa untuk kedua orang tuanya, berarti dia sudah memutus jalan rezekinya sendiri. Nah, makanya man taraka du'a li walidayhi faqad aqta'a tariqa rizqih. Barang siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, berarti dia sudah memutus jalan rezekinya sendiri. Itu. Baca itu. Ya Rabbi fili walidayya, Rabbi fili walidayya, Rabbi fili walidayya, Rabbi fili walidayya, Rabbi fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, kemudian selesai ini subuh ya, subuh. Selesai itu ya, jangan beranjak. Ada namanya zikir subuh, zikirnya itu biasanya dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah 3 kali, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah 5 kali. Kemudian Allah sampai 25 kali. Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diulang lagi 3 kali. Selesai itu lebih bagus lagi membaca macam-macam. Dan lebih baiknya membaca zikir sobah, zikir pagi. Apa ya zikir pagi itu? Ada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengamalkan zikir sobah yang dinamakan, dikumpulkan oleh Imam Haddad, diberi nama Wirdul Latif. Jangan ditinggal Wirdul Latif ini. Luar biasa. Ini ditempel Skorjo. Ada satu jamaah majelis kita. Dulu buka kikil. Masakan kikil situ tuh luar biasa, enak, tempel Skorjo. Nggak metu kecuali acara gede. Acara gede metu. Nek acara biasa-biasa yang hadir ya nggak metu, si metu soto Madura. Nah, kalau acara besar itu, itu kikil kambingnya keluar. Sampai almarhum Habib Syekh Ketapang, Borda, sama Habib Abdurrahman itu pernah ngomong sama Habib Abdurrahman yang sama kita itu, beliau ngomong, "Man, katanya, iku tempel gak gawe kikil mana ya? Nek gawe aku gelep," kata Habib Syekh sama Habib Abdurrahman. Jadi ngomong kayak gitu disampaikan, gak katanya acara, terus njaluk Habib Syekh, langsung dibikinkan, langsung dikirim. Nah, akhirnya karena kikilnya enak, akhirnya dia ada salah satu orang di situ mau jual kikil tersebut. Hari pertama lancar, Masya Allah. Hari kedua, ketiga lancar. Keempat, mulai beberapa hari jalan,
tiap dibawa dari rumah ke tempatnya jualan, kecut, basi. Kok ngene, balik. Besoknya jualan lagi, basi lagi. Besoknya lagi jualan, basi lagi. Padahal diincipi di rumah sebelum berangkat, enak kok. Bingung dia. Akhirnya dianjurkan untuk membaca Wirdul Latif. Setelah dianjurkan baca Wirdul Latif, luar biasa. Nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu lagi. Ternyata dibikin sama orang. Jadi Wirdul Latif ini kalau kita jabarkan perlu satu majelis khusus, nggak di sini. Ya. Karena setiap bacaannya itu punya sir. Yang kalau ingin antum ketahui, itu Al-Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Syekh Abdullah Basaudan, beliau itu punya syarah daripada Wirdul Latif. Dan juga Wirdul Latif ini zikirnya baginda Nabi Muhammad. Ya, antum kalau kepingin ya di situ juga ada di dalam kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi. Di situ disebutkan semuanya. Fadilahnya luar biasa. Top. Dibaca Wirdul Latif tadi itu. Setelah baca Wirdul Latif, baca surat Yasin. Ya, baca surat Yasin. Selesai surat Yasin, baca Al-Quran sedikit. Atau kalau enggak, ya kalau ada majelis ilmu, majelis ta'lim, hadir majelis ta'lim. Kalau ada tugas-tugas keluarga misalnya, ya, harus belanja ke pasar, tidak apa-apa, berangkat ke pasar. Nah, kalau di pasar kemudian apa? Ya jangan lupa untuk di pasar baca zikir, karena baca zikir di pasar itu pahalanya 1 juta pahala per zikirnya. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satunya itu 1 juta pahala, 1 juta derajat diangkat oleh Allah, 1 juta kesalahan dihapus oleh Allah. 1 zikir, 2 zikir 2 juta, 3 zikir 100 juta. Nah, makanya itu saya pernah sampaikan, itu sampai orang-orang Pak ahli tarim, orang-orang ulama zaman dulu itu, para wali-wali zaman dulu, itu mlebu pasar nggak blonjo, cuman bocah zikir. Perlu ini cuman bocah zikir, ngaku balik. Nah, selesai itu baru yang namanya salat. Begitu tulu' berterbit matahari sampai atasnya lagi, kalau bisa sholat isyraq. Ikhtilaf ulama apakah sholat duha termasuk isyraq atau bukan. Ada yang mengatakan isyraq itu isyraq sendiri, duha sendiri. Ada ulama yang mengatakan sholat isyraq itu ya sholat duha, paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya enggak terhitung. Ada yang mengatakan kalau dalam madhab kita Imam Syafi'i paling banyak adalah 12, afdolnya 8. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada batasan. Maju enak. Maju sedikit. Tidak ada batasan dalam banyaknya sholat duha. Itu juga kita sampaikan. Itu apa? Itu semuanya ma ba'da subuh. Ada zikir-zikir yang lain. Baca seperti misalnya baca Ya Latif 129 kali. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya. Baca Ya Latif tersebut 129 kali, lalu ditutup dengan Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Ya. Dibacanya 17 kali. Orang yang mudawamah selalu membaca itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan keajaibannya. Rezeki ini luar biasa. Lebih kuat lagi, ditambahi lagi dengan baca apa? Kata Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau mengatakan jangan meninggalkan surat Toha di pagi hari. Kenapa? Barang siapa yang baca surat Toha di pagi hari, maka itu Allah akan upgrade rezekinya tiap hari, diperbarui rezekinya, anyar mana gitu. Dan juga mungkin antum pernah berangkat waktu Roha di Haul Habib Abu Bakar Gresik. Ya, di situ ada yang namanya dianjurkan oleh Habib Abu Bakar membaca salah satunya ayat doa atau ayat yang berbunyi Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dibaca 100 kali. Itu luar biasa. Untuk rezeki top.
luar biasa. Nah, ini setelah tulu'ul fajr ya, setelah matahari setelah subuh sampai terbit matahari. Nah, itu membaca itu juga. Kemudian membaca juga Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu 100 kali juga. Ini wirid-wirid ini bukan biasa ini luar biasa ini. Ini artinya kita ini dagangan pusat lho ya mereka. Ya. Iki lho sing nyoto-nyoto dagangan pusat. Karena kita ini mintanya kepada yang maha segalanya. Nek bahasa tanda kutip itu big boss. Ini benar-benar bos kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang bos ini maha bosnya. Tak sama Allah. Ini 70% sampai 80%. Sisanya 20% itu adalah ikhtiar kita. Kebanyakan orang itu 80% ikhtiar, 20% ndak, males. Gak gelem wirid, bukan wirid, gak gelem wirid. Makanya yang dapat ya, kalau dapat rezeki ya bi'adlih, karena Allah maha adilnya Allah, dikasih iskon kerja ya sakno wis banting tulang dikasih. Tapi kalau orang yang mengedepankan doa, kan orang sejenenge duit ya, DUIT, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya. Doa itu ya wirid-wirid itu mau. Apalagi kalau wirid pagi itu, jenisnya wirid pagi itu biasanya motivasi. Orang ketika membaca wirid pagi, tahu atau tidak tahu maknanya, itu sudah menjadi motivasi bagi dia. Suatu motivasi bagi dia. Nah, itu membaca doa tersebut, wirid-wirid tadi. Lalu setelah itu, sholat duha. Sholat duha, sebelum bangun sholat duha, niat, ya Rabbi ya Allah, hamba sholat duha ini agar engkau ampuni segala dosa-dosa hamba yang kecil yang besar. Dosa yang menghalangi hamba dalam mendapatkan keberkahan rezeki. Dosa yang menghalangi hamba dalam apa-apa terserah wis. Ya. Ya. Sebagaimana para salihin itu kalau mau mengamalkan apa-apa itu niatnya seperti itu juga. Bahkan di antara mereka itu ada yang istighfar setelah sholawat. Setelah sholawat 100, 200, 300 kali sholawat, lalu mereka itu istighfar. Istighfarnya sholihin itu beda. Ya, niatnya itu adalah Allahumma inni astaghfiruka istighfaran kashifan an qalbi hijab hatta ara athara salata ala salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam al ajabil ujab. Ya Rabbi Allah, hamba beristighfar dengan istighfar kashifan yang membuka an qalbi hijab, dari hatiku hijab. Dari hatiku hijab. Hingga aku melihat pengaruh yang luar biasa daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ngono iku dibuka luar biasa sholawat itu mau. Nah kan segala sesuatu yang menjadi batu-batu yang menghalangi kita itu kan dosa kita. Karena ibaratnya kalau ada aliran sungai itu tengahnya ada batu-batu itu ya, yang menghalangi aliran air sehingga aliran setelahnya itu sempit. Ya. Nah sempit ya nggak penuh-penuh ini tempat. Nah, begitu juga ketika kita ini beristighfar dengan istighfar ampuni hamba dengan segala dosa yang menghalangi hamba dengan tercapainya hajat hamba, dengan terkabulkannya hajat hamba, dengan dosa-dosa yang menghalangi hamba daripada kesembuhan hamba dan lain sebagainya. Ke istighfar. Begitu juga amalan yang lain. Sholat duha ya kayak gitu juga. Dengan niat ya Rabbi Allah, ya, saya hamba sholat duha dengan niat agar engkau ampuni segala dosa-dosa hamba. Dosa yang menghalangi daripada kedekatan hamba kepada engkau. Ya. Ngerayu sih, ojo langsung nodong sampai Gusti Pangeran Allah ya. Apa-apa ya Rabbi Allah, hamba kepingin rezeki hamba lancar gini. Kok ini apa sih? Rayuan sih. Ya, etikanya itu kita rayu Allah. Ya Rabbi Allah. Makanya doa-doa itu kan didahului dengan alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban, pujian yang sangat banyak ya Rabbi ya Allah, yang tidak terhingga, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah, pujian yang menutupi dan memenuhi segala macam-macam. Ya. Falakal hamdu hatta tardha. Maka bagimu pujian ya Rabbi Allah sampai engkau ridho ya Allah, sampai puas engkau ya Rabbi. Mari ngono baru njaluk. Nek wong zaman saiki enggak. Ya Rabbi Allah, fulus. Langsung to the point. Iki kon ngompas iki jenenge. Itu namanya ngompas, dipalak itu. Ya jangan itu dipuji, dilem. Dipuji. Allah suka dipuji. Ya. Falakal hamdu hatta tardha, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Itu pujian-pujian semuanya. Nabi Adam ketika turun di muka bumi ini setelah keluar dari ayahanda kita Abuna Adam ya. Itu setelah kita turun, setelah diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi ini, beliau itu bingung. Apa iki nanti? Ya. Nah, kayak kita ini kalau datang ke satu tempat, pindah satu tempat nggak ngerti nggo apa bingung ya kayak gitu. Apalagi datangnya itu dari surga, moro-moro nang bumi lah, tambah nemen bingung. Bingung. Terus kemudian konon dalam satu riwayat dibawakan kain oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dibawakan oleh malaikat Jibril daun dari surga. Nah, itu daun, kalau itu benar daun itu dari surga, sampai sekarang berarti daun itu ada. Di mana daun itu wallahu a'lam. Karena kalau yang berasal dari surga itu berarti pasti kekal. Salah satu contohnya ya Hajar Aswad itu dari surga. Nah, setelah itu Nabi Adam bingung, aku dikei, tapi sekarang saya ini dapat ini, nikmat ini. Lalu apa yang harus saya katakan? Maka dikatakan, bacalah alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu dibaca 3 kali. Ya, oleh Nabi Allah Adam, kata malaikat Jibril, engkau sudah melakukan tugasmu dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Wis. Nah, itu. Dan ingat juga jangan sampai ninggalkan wirdul latif. Wakai, Masya Allah. Termasuk hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah itu dibaca 7 kali itu. Apa sumpeke, apa sing kepikirane, kerjaane semuanya dituntaskan oleh Allah. Allah cukupkan hari itu perkara urusan dunia dan akhiratnya dicukupkan oleh Allah. Itu relatif. Nah, kembali lagi ya. Salat duha dengan niat-niat yang banyak. Nanti ujungnya baru niat ya Rabbi Allah serta hamba meminta kepada engkau rezeki yang lancar. Banyak ya Rob, nek biasa 1 juta, saya 1 miliar. Iya, minta sama Allah yang iya. Kalau bisa triliun, enggak masalah. Dipotong 50% saya oleh 500 miliar. Ya kan kayak gitu. Minta sama Allah, adzimu fit talab. Ya. Perbesar kalau minta sama Allah. Nek njaluk cilik-cilik iki ngremekno Gusti Allah. Lah kan ya Rob, hamba iki kepengin mio ya Rob. Iku malaikat sing ngrungokno kudu ngaplok iki. Kan njaluk nang pangeran, njaluk minta kepada Allah, cek remene kan jauh nang tanggamu kok. Minta sama Allah yang besar sekalian. Minta apa? Minta surga. Minta surga. Apa sing gede itu ke surga? Ada. Wa nadhar ila wajhikal karim. Dan memandang kepada zatnya Allah itu lebih besar daripada nikmat surga. Minta lebih kula akhirat, dunia ini tambah ono meneh. Minta lagi sama Allah ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. 1 triliun ya Rabb, triliun ya Rabb. Minta. Jangan bingung. Saya mau tanya, kira-kira kalau kita minta sama Allah 1 triliun, Allah sanggup nggak kayak itu? Allah sanggup. Sing nggak sanggup itu sampean.
Hah? Iya, nggak sanggup sampai. Makanya jadikan hamba yang layak supaya diberi yang layak oleh Allah. Paham? Orang kalau benci sama dunia malah dikei dunia seakan-akan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tahu ini dunia saya berikan kepada dia supaya pasti tidak melalaikan dia kepadaku, kata Allah. Lah nek uang sing marah-marah cinta dunia, jaluk dunia ambil Allah. Dikei tambah atol ke Allah. Tambah aja. Jadikan hamba yang layak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lha iku luas lho, Rek. La yukallifullahu nafsan, tidak memaksa Allah SWT suatu jiwa, suatu hamba, suatu zat. Ya. Illa wus'aha, kecuali semampu hamba tersebut. Dipikir, nek hamba kita kei duit, ya, misalnya dia ini haus dengan harta, momen dengan harta, cinta dunianya luar biasa, tapi kehidupannya pas-pasan, nyekel duit 1 juta itu sekiranya masya Allah, sewenangnya masya Allah. Terus kira-kira kalau dikasih 1 M, bagaimana nasib dia? Geblak, bener, 1 M, jantungan, deng. 1 M akhirnya kayak masang ring, operasi, opnam, entek. Ya, maka itu kesiapannya harus ada. Kayak kita juga seperti itu. Saya ada 1 orang, keluarga kita. Dari dulu kepingin umroh. Aku kepingin umroh. Begitu wah, terus pengen umroh. Akhirnya tak takoni. Saya tanya, loh, sebentar. Kalau kepingin umroh, sampai ini duit bahasa kitanya ya, bahasa umumnya kita ini ngomong, kira-kira punya paspor nggak? Nggak punya. Loh, langkah pertama kowe nggak duwe kok. Apa numpak umroh kata apa? JNT ta. Kirim ke Surabaya nang Saudi. Nggak bisa. Langkah pertama Pak umroh. Subhanallah. Paspor. Langkah pertama paspor. Begitu saya mengatakan coba bikin paspor. Gawe paspor. Si kait iki temenan rek. Lillahi ta'ala. Barusan bikin paspor. Metu pasportnya dadi dibuka. Ambek dhewe sik ragu-ragu, iki ndak tahu duwe paspor, moro-moro duwe paspor. Dibuka pasporte, fotone didelok, jebrek, dilebokno tas. Iki paspor mlebu tas. HP muni ngetokno teko tas. Diangkat. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, oh iya masalah. Itu dia paspor ta. Kamu punya paspor ta? Loh, barusan bikin paspor. Apa? Ayo malah aku umroh. Loh, ngono. Ada wadahnya maka dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki lho. Ya. Iki mau gelas. Ini air. Dava sing nyepakno mau, iso bilbet. Iki nek ndak ono gelasnya disok enggak iki? Enggak disok. Kalau ada wadahnya baru dituang. Lah kita orang ini enggak punya wadah, gawe wadah. Caranya persiapan pertama. Ada 1 orang itu, siapa namanya ya? Kalau enggak salah YouTubers kok. Ridwan Hanif kalau enggak salah atau siapa gitu, saya lupa. Itu beliau itu enggak punya duit untuk membeli mobil. Melaku nang jalan di toko kayak pasar loak gitu ya. Nemu setir. Delok anak setir. Ini di luar nalar. Enggak duwe mobil paling enggak setir ono lah. Tuku setir. Beli setir tadi. Setir iku mau dipasang. Nah, setir iku dipasang. Iki setir mudah-mudahan kok mobilnya ono. Enggak katik suwe rek. Montore moro-moro ono. Enggak tahu bagaimana perjalanan itu yang biasa, yang perlu waktunya banyak, akhirnya cuman cerita terakhir, ini saya alami sendiri. Saya dulu itu, ketika ingin berangkat Hadramut, saya dulu di Al-Huda, cuman khorijin, mulai metu, nggak bengi, teko, nggak taklim, bal-balan. Nggak es diusir baru metu. Ini ada beberapa ini, ya, mungkin tahu. Ya. Wis koyo ngono iku bendino koyo ngono. Engko munggah-munggah nang gubahe ndukur. Ya, di atas gubahnya itu di engko dolan layangan nek awan-awan. Wis kayak gitu. Engko nek bengi-bengi saking ya mokong, ya wajar lah mokong.
Bengi-bengi kok kadang-kadang anak kate gamis tak cancang ini, ambek tak buka kancinge set ngodeni mugimin. Jadi pocong-pocongan. Wah, cerit-cerit. Wah, kita orang ngakak-ngakak. Sekolah kerjaannya. Itu dulu ya termasuk ya yang antum ustadz yang antum lihat itu ya kayak gitu kerjaannya. Ya, Habib Mustafa bin Umar, sekolah pada kita orang. Kok wayahe hall berangkat. Tadi Al-Huda itu sepi. Pondoknya kosong. Ya. Itu waktunya belajarnya ba'dal asar, setelah asar. Akhirnya saya kepingin ke Hadramut. Pengen berangkat Hadramut. Nggak ada usaha tapi. Nggak ada usaha sama sekali, cuman cerita-cerita tok. Termasuk yang kita cerita ini ya, Habib Alwi Solo, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kita orang kalau ziarah mudah-mudahan ya dari mu'ahlah, mudah-mudahan berangkat tarim, ngono-ngono tok. Sampai suatu ketika kakek saya ngomong, Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf ngomong, "San, kan kita temen tak kepingin berangkat Hadramut." "Iya, Beb, lu Hadramut itu enggak kayak enggak kayak Saudi loh," katanya. Enggak kayak negara-negara yang berkembang dan lain sebagainya, yang ada bangunan-bangunan mewah atau enggak. Hadramut itu kan delok ya watu. Datang ya batu. Dunianya warna coklat, apa? Watu coklat tok kabeh. Tapi manusianya luar biasa. Sampai rektor ya UIN Malang Profesor Imam Prayogi namanya, lupa saya. Itu beliau sampai kata-kata tarim itu sampai mengatakan ngomong sama Habib Shalih Al-Jufri. "Beb, ini kota apa pesantren gede sih, Beb?" "Ini kota apa pesantren?" "Loh, kota. Tapi kok kayak pesantren, Beb? Luar biasa," katanya. "Kehidupannya kayak pondok pesantren." Tapi mengatakan seperti itu. Wah, kita kepingin berangkat, tapi ya kayak gitu-gitu toh. Sampai suatu ketika saya melakukan langkah pertama setelah punya paspor. Apa langkah pertama saya? Saya berangkat ke Jakarta. Dengan tujuan mau ke Hadramut, dan pintu satu-satunya waktu itu adalah lewat Habib Jindan. Berangkat ijenan. Begitu berangkat hari Jumat itu. Sampai hari Jumat sampai Jakarta pagi, lalu kemudian saya dijemput paman saya, lalu kemudian saya berangkat ke Cidodol, tempat bibi saya, ke Kebayoran Lama. Sampai di tempat bibi saya santai sudah. Nggak taunya ada telepon. Saya angkat telepon tadi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hasan ya?" "Iya." Saya telepon seorang perempuan. Istri daripada Habib Muhsin Al-Hamid. Abah angkat Habib Munzir. Telepon. Saya bilang, "Oh, saya kasihkan bibi saya." "Oh, enggak, saya perlu sama Hasan." "Oh ya sudah, ada apa?" katanya. "Bawa paspor." "Iya." "Mau berangkat Hadramut." "Tuh, ya gelap tak orang." "Ya sudah, ini ada beberapa orang, ada 5 orang perempuan, dia mau berangkat ke Hadramut tapi nggak punya mahram. Ada satu laki, yaitu adiknya Habib Shalih Al-Jufri, namanya Habib Ali Al-Jufri. Itu cuma satu lakinya mahramnya. Masih perlu 1 orang lagi. Ya apa? Mau berangkat." "Oh iya, bismillah," katanya. "Bawa uangnya. Insya Allah gampang, uangnya bisa nanti ditransfer. Tapi berangkatnya kapan?" "Dino Senin." Gelo aku. Senin lah, ngurus-ngurusnya kapan? Ini Jumat, mari maghrib ditelepon. Sabtu pasti prei. Minggu pasti prei. Wah, geledek, PHP. Nggak mungkin. Akhirnya saya telepon orang tua saya. Abah saya itu 30 tahun nggak pernah ke Jakarta. Dulu sebelumnya ke Jakarta, terus nggak ke Jakarta menek 30 tahun. Ke Jakarta menek gara-gara kita orang mau berangkat Hadramut. Dan yang subhanallah hari Sabtu itu biasanya rumah sakit yang bagian imigrasi, ininya, itunya tutup, buka kabeh. Kedutaan besar kok ya buka. Sampai akhirnya hari Senin pagi sudah kelar semuanya. Ternyata yang berangkat istrinya Habib Jindan, istrinya Habib Munzir, istrinya Habib Soleh.
sama anak-anaknya. Mungkin kalau tahu di anaknya Habib Mundir Muhammad, si bayi tak gendong. Itu berangkat itu masih bayi. Adiknya yang namanya Hasan belum ada, masih di alam ruh mungkin. Muhammad. Kakaknya dia ada yang perempuan itu, waduh, cili-cili. Ya, kalau ibu-ibunya makan kita yang merawat semuanya. Tapi ala kulli hal di sini yang saya herankan, 3 tahun saya kepingin berangkat Hadramut gak berangkat. Tapi saya bikin langkah pertama berangkat Jakarta, wis sapa ngerti kok berangkat. Hari itu juga saya dapat kabar. Nah, itu artinya apa? Ciptakan langkah pertama, siap nowadai supaya digerojok oleh Allah. Nah, ini enggak ono wadai tapi njaluk dia tidak ditok-tok, enggak dikeluarkan. Bikin dulu itu semuanya. Nah, itu setelah subuh itu banyak amalia-amalia, terutama amalia-amalia untuk keberkahan hari tersebut. Burika li ummati fi bukuriha. Allah dalam sabda baginda Nabi Muhammad beliau mengatakan diberkahi untuk umatku itu di pagi harinya. Tapi umatnya Nabi Muhammad turu kabeh. Ya banyak berkah turu kabeh. Ya. Nah itu. Wa ma ba'da shalatul asar, dan setelah salat asar. Setelah salat asar juga baca suratul Waqiah. Makanya para sholihin bikin rohah. Setelah asar itu juga ada roha-roha, terutama di Hadramut itu ada roha ba'dal asr, roha asriyah namanya. Itu kenapa dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur al-Adni. Beliau itu mengatakan karena waktu asar itu terkumpul 2 rezeki. 2 rezeki gabung. Rezeki apa? Zahir batin. Zahir batin. Siapa yang memanfaatkan ba'dal asr dengan pertama zikir, baca surat Al-Waqiah dan lain sebagainya, lalu kemudian dengan amaliyah, maka dia akan mendapatkan 2 rezeki. Tapi kalau zikir tok terus kemudian dia tidak memiliki amaliyah, biasanya turu. Nah, kalau sudah itu tidur, maka dia cuma dapat rezeki zahir, batinnya nggak dapat. Makanya dikatakan tidur setelah asar itu kalau 40 hari jadi gendeng. Gila. Saya dulu taklim sama Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Idrus, kakaknya Habib Syekh Amimang. Saya taklim sama beliau. Lalu beliau pernah cerita, saya dulu itu saya punya teman katanya. Teman saya itu ngomong sama saya, "Mam," katanya. "Iya, mosok turu mari asar, mari setelah sholat asar ya. Kalau sebelum sholat ya masalah, tapi setelah sholat itu beda tidurnya." Katanya setelah sholat asar tidur 40 hari, setelah itu jadi gila katanya. Nggak mungkin, Bang. Ojo, kata Amimang, Habib Abdurrahman. Jangan. Ojo coba-coba. Salaf itu nggak ngamal ngono loh. Sama salaf itu menjauhi itu. Jangan diamalkan. Ojo nekat. Tetap ngamal. Nggak, aku pengen nyoba, Mang, katanya. Ya wes cobaan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 sampai 40 hari. Hari ke-41 datang ke Habib Abdurrahman. "Bang, aku turu mari asar, tak coba ambil aku petang puluh dino. 40 hari saya coba tidur setelah asar. Enggak gendeng aku," katanya. Amimang ngomong, "Apa enggak gendeng-gendeng kok niku," katanya. "Lho bukti enggak gendeng. Sapa sing gedhek ame wong jam 2 bengi ngomong kayak ngene ndak wong gendeng," katanya. Jam 2 malam diketuk rumahnya Habib Abdurrahman ini. "Assalamualaikum," cuman ngomong nang ngono, nek ndak wong gendeng ndak ngene katanya. Pikir deh. Iya ya. Lah ya itu. Ya ucapannya benar, waktunya yang nggak tepat. Ini berarti orang gila gitu. Nah itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu yang luar biasa ba'dal asr, setelah asar. Maka kedua waktu ini waktu mulia. Allah Subhanahu wa taala menuangkan di dalam waktu tersebut al-amdad, jamak daripada madad. Madad dari Allah datang terus. Dan kita nggak bakal tahu kecuali kalau kita ini mengetahui ini waktu mulia. Banyak orang itu ngamal-ngamal tapi nggak tahu ini waktunya mulia. Seperti satu orang, dia itu mau antri untuk mendapatkan sesuatu, tapi nggak waktu nih. Dan tidak tahu waktunya kapan. Berangkat nang dokter tapi nggak ngerti jam prakteknya. Ya ngenteni. Ya.
Makanya itu amal yang paling luar biasa itu adalah ilmu. Kalau ilmu kita tahu semuanya itu enak. Oh, ini waktu ini ngangkat tangan. Orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu di hari Rebu, ma baina dzuhur wal asr. Antara zuhur dan asar di hari Rebu itu waktu mustajab, luar biasa. Tapi banyak orang nggak tahu. Yang nggak tahu, yang nggak ngereken, nggak peduli. Ada yang mungkin yang doa tapi nggak tahu bahwasanya ini waktu yang mulia, jadi doanya biasa-biasa. Nah itu. Maka di situ di waktu-waktu tersebut, terutama 2 waktu tersebut, Allah tuangkan madad. Wa 'alal mutawajjihina ilaihi minal ibad, kepada mereka yang bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam memakmurkan waktu setelah subuh ada kekhususan yang sangat kuat untuk menarik rezeki jasmani. Dan di dalam memakmurkan waktu setelah asar itu ada kekhususan yang sangat atau spesial, waktu istimewa yang sangat kuat lijal bil arzak untuk menarik rezeki galbiyah. Subuh ku jismani. Jismani ku apa? Jismani ku dohir. Saya itu rezeki dohir ku teko. Kalau turun dari Allah berkahnya banyak. Kemudian dan di dalam rezeki dan setelah zuhur ada yang namanya rezeki golbiyah, rezeki batin. Gitu. Dan ini sudah dipraktekkan oleh mereka para wali-wali Allah yang besar. Dalam satu hadis, ini hadis ini enak. Ini hadis ini nek krungu wong males tambah males. Males kerja maksudnya. Tambah males kerja wis iki penting iki penting. Tapi memang kenyataannya ini hadis Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau orang yang cerdas, dia akan mempraktekannya dengan ikhtiar. Ya. Apa itu? Wa fil hadis, di dalam satu hadis dikatakan innalladzi yaq'udu fi mushallah. Sesungguhnya mereka yang duduk di tempat sholatnya dia, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh, itu lebih cepat asra, lebih cepat fitahsilir rizq, untuk mendapatkan rezeki daripada minal ladzina yadribu fil afaq, daripada orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki. Duduk di tempatnya sholat setelah subuh, berzikir kepada Allah. Ya, itu mau dikirim mari ya. Zikirnya sudah saya sebut semuanya ya. Terus ikut ta'ai. Nanti setelah sholat duha ada lagi zikir-zikirnya atau doa-doanya. Itu duduknya itu sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, itu lebih cepat untuk menarik rezeki dibandingkan orang yang melakukan perjalanan mencari rezeki. Nah ya itu. Akni, kata Imamul Haddad, yusafiru fiha li talabil arzak, yang saya maksud dengan orang yang yadribu fil afaq, yang melakukan perjalanan ke sana kemari, adalah orang yang musafir untuk mencari rezeki. Ya, sampai duwe kerja biasa-biasa, tapi nek sembahyang Tuhan, waktu setelah fajarnya itu kuat, banter, rezekinya banter. Paling enggak rezekinya itu berkahnya luar biasa. Makanya ada satu orang yang dia mengatakan, aku tak turu setelah sholat subuh, aku tak turu sih apa, engko kerjanya kuat. Tapi ya wongnya ngono-ngono tok. Gitu-gitu aja. Tapi ada yang dia itu mulai kerjanya, mari duhur ditutup toko nih. Terus duhur ya panas tutup jebret. Istirahat. Ini katanya Habib Fikri kayak umpien mulai. Kayak orang-orang zaman dulu itu, terus kayak gitu kerjanya. Dulu itu diampel, gubah loh ya. Gubah itu dulu gak ada pasar. Mungkin kalau ada yang tahu pernah lihat fotonya itu, oma-oma tok, kayak kampung rek, kayak kampung. Dan gak ada tutupnya, gak ada kanopi, ngono gak ono. Jangan berharap seperti itu. Itu kalau waktunya zaman dulu itu orang itu di sana itu jual-jualannya itu, ya saya dapat cerita juga. Jualannya itu dodol, cendela lagi dibuka, dodol larang kemarin ya. Wong marane itu tuh. Enggak waktune duhur ya tutup jebret, enggak dibuka meneh. Bukake kapan? Engko menini baru dibuka maneh. Tapi yang luar biasa, orang-orang yang kayak gini punya asetnya banyak, rumah-rumah itu banyak, tanah-tanah wakeh. Iki zaman saiki
banting tulang ngene sampai ngelu, bojone iku sampai sambat, pas kerja kayak ngene kayak Bang Thoyib. Kerja gak mulai-mulai dan lain sebagainya. Ya, anaknya mentok digawe mie instan. Loh apa kayak ini gak ada keberkahan. Nah ini cara yang luar biasa. Wong biyen iku ngono rek. Karena dulu jangan. Loh ya kan jelas, Allah kan sudah ngomong. Wa ja'alna nahara ma'asya wa ja'alna laila libasa. Malam iku didadekno gawe turu, gawe istirahat. Nahar pagi sampai siang itu dijadikan sebagai ma'asya, tempat mencari kehidupan. Lagi enggak 24 jam buka. Mati 6 kayak gini. Nah, itu caranya Allah Subhanahu wa taala seperti itu dan ini adalah salah satu dari rahasia-rahasianya sir-sir. Iki Imamul Haddad iki coba pikir wali biasa enggak. Imamul Haddad iki soge. Soge luar biasa. Terus apa? Habib Ali Al-Habsyi. Sahibul Maulid. Soge. Saya ngeliat sendiri rumahnya. Omane itu antum masuk rumahnya kesasar. Lha ya apa kan? Mlebu omahe kesasar. Lha iki kok totok rene iki. Lha kok masuk rumahnya itu loh, tapi kayak gitu. Itu rumahnya Habib Ali Al-Habsyi. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Wali besar, Kasyf. Beliau itu kalau duduk di depan kampung, ngerti kampung iki ngene-ngene, wong iki nomor sekian itu rumahnya orangnya begini-begini, ngerti. Saking Kasyf itu. Terus bagaimana? Lho sugih. Kebunnya seaken-aken. Kebun kurmanya banyak. Kambingnya banyak. Ternaknya banyak. Sugih. Padahal beliau makfuful basar. Beliau nggak bisa melihat. Ya apa kebayang tak kan ini. Maaf ya. Orang buta kok sugih itu ya apa caranya. Nek ndak oleh warisan. Iki duduk warisan iki. Ini apa yang dipegang itu dekengane pusat temen rek. Ar-Razzaq yang dipegang ya ngucur. Ya ngucur kalir terus. Kerja titik, senggol titik, dak, biur. Rezeki ini ngalir. Nah kayak gitu. Ya. Ini enggak percaya, yakin. Saya tengok nek bukan rezeki. Tambah bangkrut. Ya, serahkan kepada Allah. Bismillah. Selesai jalan. Amalkan syariat-syariatnya, amalkan sunnah-sunnahnya, waktu-waktu mulia itu diamalkan, luar biasa. Sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah SWT keberkahan hidup. Allah bimbing kita. Kalau perlu Allah paksa kita untuk kita ini bisa memuliakan waktu-waktu tersebut. Untuk kita dapat keberkahan keselamatan tersebut. Allah giring kita. Diiring oleh Allah sampai mendapatkan itulah yang namanya taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa seperti biasanya kepada almarhum wal marhumin wal marhumat. Almarhum al-Fatihah ila ruh sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ahli badr rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'un ihsan جميع سادتنا الحسن والحسين سادتنا علي علوي وثمانية سيدنا محمد عبد النيسى وسادة العظام المقدم محمد علي علوي سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ابو الحسن الشيخ عبد سيدنا احمد البيض محمد الجاني جميع المشايخ الطريقة اجمعين لا روح المرحوم ولا روح الاستاذ عبد الله حويب عبدون والجي حج شروني عبدان رسول ابراهيم وملا رجع حجي بكر بن امام طبري حجي علي حسن بن حجي داكر حجي نعيمه بنت حجي سنتون والمرحوم حجي ميتر بنت حجي كمصون والمرحوم حجي سنتون والمرحوم حجي ميمونه والمرحوم حجي مدير والمرحوم حجي مسلمه والمرحوم حجي كمصون والمرحوم حجي سمي والمرحوم حجي منير والمرحوم حجي سما والمرحوم الرحمانيه والمرحومة سيدي فوزية بنت حجي نصران والمرحوم أحمد الفيصل والمرحوم عبد الرؤوف والمرحوم حجي سمير بنت جلال والمرحوم نوفر الفارسي بن حجي عباس والمرحوم حجي الشجاعي والمرحوم حجي محمود بن حجي الشجاعي والمرحوم حجي طلحة وسلم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وجميع أهل الدريم وأهل الدريم لا هدينا قد صالح شامل الآخرة دنيا الآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna واكتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروات ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين يا ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب تصل صحبي والحمد لله بالبدء والتنهي. Yang ada pertanyaan silahkan. Monggo yang mau tanya. Kalau asar itu kan sampai maghrib durasinya, Beb. Iya. Melakukan amalan. Kalau subuh itu sampai jam berapa? Kalau subuh. Subuh sampai jam berapa? Subuh sekarang itu jam 4.17 kurang lebih ya. Kalau subuhnya jam 4.16 ya, maka kurang lebih ditambah 1 jam setengahan lah. 1 jam setengahan itu tulu. Di sini dikatakan jam 5.26. Antara jam 1.20 sampai 1 jam 20, 1 jam setengah itu kita baru boleh, itu isyraq. Isyraq. Nah, tulu itu masih belum sholat. Masih belum. Tambah. Makanya saya kalau di pengajian serang itu kadang-kadang saya tambahi. Kenapa? Karena biasanya kalau selesai baca doa ya, langsung berdiri sholat, padahal itu belum waktunya sholat. Makanya saya tambahi sedikit supaya kalau selesai itu kan musafahah, jabat tangan, baru sholat orang-orang. Makanya saya paskan waktunya supaya selesai itu langsung sholat ulang. Jadi seperti itu ya, kurang lebih 1 jam 20 sampai 1 jam 30 menit. Gitu. Kalau sekarang ya kurang lebih jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang seperempat itu insya Allah sudah isyraq. Gitu. Tambah aja setelah adzan subuh tambah 1 jam setengahan lah. Itu aman sudah. Nah, itu isyraq plus bisa sholat duha langsung gitu. Nah, ada yang lain? Fadhal. Mau tanya, kalau orang mewiridkan hajatnya gimana, Bib? Soalnya saya pernah dengar duit. Mewiridkan hajatnya. Ya ada. Apakah boleh? Boleh. Kenapa? Ada satu dalilnya. Iku ono dalil itu. Apa itu? Ada dalilnya. Dalam satu ayat dikatakan al-qada muwakkal bil mantik. Terkadang ketetapan Allah itu terwakili dengan mantik, ucapan. Nah, duit, sapa ngerti ono ketemu duite. Gitu. Tapi ya mosok ngono rek, kan kayak gitu ya. Nah, etikane ya ojo ngono. Walaupun memang al-qadha ketentuan Allah terkadang terwakili dengan mantik, ucapan, dengan segala penafsirannya. Zahirnya mengatakan seperti itu. Nah, ini sugesti diri. Kayak ada satu orang sakit ngomong waras. Akhirnya tersugesti dan pikirannya menjadi sehat, waras. Sebagaimana ada satu orang ngomong, loro aku nek ngene iki loro temen. Nah itu. Kayak satu yang ceritakan sama Deddy Corbuzier. Itu gara-gara salaman sampai Habib Umar, tadi kita orang ya enggak apa-apa lah ceritanya di Gowo Titik nama majelis. Beliau Deddy Corbuzier itu pernah cerita ada satu orang masuk di ruangan kulkas. Ya. Kalau perusahaan itu kadang-kadang kulkas itu gedenya sak kamar ya.
kulkas sampai kamar itu kadang-kadang gedean kulkas daripada kamar. Kamar tidur kita ini loh. Itu satu orang masuk ke situ. Gak taunya pintunya jebret. Bingung deh. Waduh ya apa ini? Wah panik. Pikirannya gara-gara panik itu pikirannya wah ini gak iso ambekan. Mulai dia gak iso ambekan. Wah ini kok marsusu mati ini. Akhirnya mati temen. Mati ini gara-gara panik. Ketahuan besoknya kalau orang itu sudah meninggal. Padahal kulkas itu nggak murup, Rek. Kulkasnya tidak nyala, tapi dia ketakutan sendiri, kedinginan sendiri. Gara-gara apa? Jadi seperti itu nyata itu. Ya tapi ojo ngono ya. Duit. Saya ngerungokno mikir, wah, sarap iki wong iki. Padahal siji durung. Ada yang lain, fadhal, silahkan. Terakhir. Ada yang lain, silahkan. Itu kan ada taklim dibaca setelah taklim itu bisa kan? Ratibul Atas. Wirdul Latif. Boleh. Ya. Itu kalau kita di Masjid Serang, kalau pengajian saya itu karena saya tahu pengajian saya. Itu setelah fikih itu kalau nggak salah ada Habib Abu Bakar Al-Haddad. Habib Abu Bakar Balung, dari tempatnya dari orang-orang yang Balung. Ada itu ngumpul. Ada 1, 2, 3 orang duduk situ baca Wirdul Latif kalau nggak salah. Itu. Kalau saya baca Wirdul Latifnya pas sepeda motoran dari rumah sampai Masjid Serang baca. Tutup Serang biasanya karib doanya. Allahumma nas'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujatil syarr. Allahumma antar bilan. Iku lungguh jebret ngenteni imami bocane lak suwi iku. Ya, kadang-kadang delok imami saya wis engko waktu kula entek kabeh gara-gara ya Arhamar Rahimin. Itu. Santai ngomong apa, soalnya imamnya ndak duwe TikTok. Jadi seperti itu. Dibaca. Setelah taklim nggak masalah. Karena itu zikir sobah, zikir pagi. Mana yang lebih afdol? Zikir apa majelis? Majelis ilmu lebih afdol daripada zikir. Termasuk majelis ilmu lebih afdol daripada ya. Makanya saya iki luar biasa sholawatan nang ndi wow sing hadir 1000. Tapi begitu majelis 3, 4, 5, waduh siapa apa wis. Karena mungkin itu yang terpilih dari sisi Allah. Alhamdulillah. Ya. Wallahu taala alam bis-shawab.